bisa maju ke depan untuk pimpin doa. Jos. Oke, semua siap doa. Kita berdoa. Amin. Doa selesai. Oke, semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu lagu Bangun Bersatu. 1, 2, 3. Kita akan belajar dari tema yang keempat, masih di tema 4, subtema 1, pembelajaran yang kedua tentang hak dan kewajiban di rumah. Tujuan kita belajar adalah yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian. Kemudian yang kedua, kalian dapat menceritakan pengalaman tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi saran yang mungkin diberikan untuk menyelesaikan masalah sederhana dengan tepat. Dan yang keempat, kalian dapat menuliskan saran penyelesaian masalah berkaitan dengan kewajiban dan hak dalam keluarga. Yang kelima, kalian dapat menyebutkan bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Yang keenam, kalian dapat menceritakan salah satu bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Terakhir, kalian dapat mensyukuri apa yang telah kalian miliki serta memiliki pemahaman akan kewajiban dan haknya sebagai makhluk Tuhan. Oke. Nah, mari kita mencoba. Ibu akan memberikan gambar. Kalian perhatikan gambar. Itu ada juga di buku pada halaman 10. Coba perhatikan gambar di depan. Diskusikan bersama teman kelompok tentang yang pertama. Poin yang pertama yang didiskusikan adalah bagaimana jika kita tidak berpakaian saat hujan dan di bawah terik matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika kita tidak berpakaian di malam hari? Dan yang ketiga, mengapa kita harus berpakaian? Silakan diberikan waktu diskusi bersama teman. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Diskusikan. Yang pertama, lihat di depan ada poin pertama. Bagaimana jika kita tidak berpakaian saat hujan dan di bawah terik matahari? Baik, waktu diskusi selesai, siap untuk menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kelompok pertama yang mendiskusikan, silakan sampaikan hasil pengamatan dan diskusi kelompok. Kelompok lihat, bagaimana jika kita tidak berpakaian saat hujan dan di bawah terik matahari? Kita tidak pakai saat hujan
Nah, berarti pentingnya berpakaian adalah merangkum jawaban dari dua kelompok sebelumnya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekarang kita akan masuk kepada membaca. Mari kita membaca. Setelah kita mengamati, kita akan sama-sama membaca. Kelompok Prisa akan membaca untuk kita, yaitu poin bersyukur memiliki pakaian. Silakan Ica, bacakan untuk teman-teman. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Dia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Ica. Kita akan selanjutnya, kita sudah mendengar bacaan dari kelompok Prisa tentang bersyukur memiliki pakaian. Nah, setelah Ibu akan membagikan lembar kerja. Pada lembar kerja ini, kalian diminta untuk menulis kalimat dari bacaan yang tadi. Dari bacaan yang tadi, kalian tulis kalimat yang menyatakan kewajiban dan hak dalam berpakaian. Dari bacaan yang tadi, silakan tuliskan kalimat yang menyatakan kewajiban dan hak berpakaian. Nah, di situ pada lembaran pertama, di situ ada bacaan, ada langkah-langkahnya. Langkah pertama itu bacalah teks berjudul bersyukur memiliki pakaian. Setelah itu, jawab 2 pertanyaan pada kolom kewajiban dan hak. Silakan lihat dari bacaan yang tadi, lihat kalimat yang menyatakan kewajiban dan hak berpakaian, kemudian tuliskan di sini mana yang menjadi kewajiban, mana yang menjadi hak. Jadi baik, sudah selesai dikerjakan. Nah, setelah ditulis apa yang menjadi kewajiban dan hak sesuai tabel yang disediakan, Ibu ingin meminta seseorang atau salah satu dari kalian untuk menceritakan pengalamanmu tentang pelaksanaan kewajiban dan hak terkait pakaian di rumah. Siapa yang akan bercerita? Oke, Ica, silakan Ica. Silakan ceritakan tentang pengalaman Ica di rumah seperti apa tentang melaksanakan kewajiban dan hak terkait pakaian. Misalnya di rumah Ica itu, apakah Ica mendapat kewajiban dan hak di rumah? Silakan sampaikan, ceritakan pengalaman Ica kepada teman-teman. Berdiri, Non. Oke. Bagaimana kewajiban di rumah Ica? Silakan ceritakan. Mencuci pakaian yang kotor. Ya. Merawat pakaian. Bagaimana dengan hak-hak Ica di rumah? Hak terkait pakaian apakah terpenuhi? Seperti apa hak yang Ica terima di rumah? Mendapatkan pakaian Sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan. Ya. Nah, adakah yang sama seperti Ica mendapatkan haknya di rumah, mendapat pakaian sesuai kebutuhan? Yang sama mendapat hak seperti Ica, angkat tangannya. Ibu juga sama, ibu juga punya hak mendapatkan pakaian sesuai kebutuhan di rumah. Nah, yang tidak, Roger dapat hak tidak di rumah sesuai kebutuhan? Dapat. Yang tidak mendapat hak. Ada yang tidak mendapat hak di rumah? Dengar pertanyaan, Oksan tidak mendapat hak di rumah? Tidak mendapat hak di rumah. Berarti Oksan bajunya dari baju duduk kita. Oksan tidak mendapat hak di rumah dalam berpakaian. Berarti baju 1 lembar bisa dipakai sekolah minggu, dipakai bepergian, dipakai tidur, seperti itu. Apakah mendapat hak tidak di rumah? Coba ceritakan. Bagaimana kewajiban dan hakmu di rumah? Nah, bagaimana kewajiban dan hak di rumah terkait pakaian?
pakaian Natal memang. Kemudian apa lagi? Pakaian rumah. Apa lagi? Pakaian sekolah. Selanjutnya, kewajiban apa? Kewajiban kamu terhadap pakaian Natal, pakaian rumah, dan pakaian sekolah itu apa di rumah? Melipat. Apa? Dicuci. Lipat dulu baru dicuci atau cuci dulu baru dilipat? Oke, tepuk tangan untuk Oksan dan Priska. Yang sama, tepuk tangan untuk semua yang sama mendapatkan hak. Oke, jadi baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Oksan dan Priska. Ibu akan memberikan pertanyaan. Bagaimana caramu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pakaian yang diperoleh dari orang tua? Menjaganya kira-kira seperti apa? Ya. Nah, selain dari pengalaman Isa dan Oksan, apakah ada yang lainnya yang memiliki pengalaman berbeda dari George dan Priska? Ada tidak? Hah? Tidak ada. Nah, sekarang misalnya kalian mengenakan pakaian yang diberikan oleh orang tua sebagai hadiah. Seperti Oksan tadi sudah mendapat baju Natal. Kalau menggunakan pakaian itu dengan cemberut atau dengan bersungut-sungut, apakah itu bentuk mengucap syukur? Nah, berarti apapun yang kita miliki yang diberikan oleh Tuhan melalui orang tua kita berupa pakaian, kita harus bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Bajunya yang di sana lebih mahal, baju yang di sini saya lebih murah. Nah, itu bersyukur tidak kalau begitu? Hah? Kalau mengeluh misalnya, Oksan punya baju lebih bagus. Dia bersungut-sungut terhadap orang tuanya kalau sudah membelikan baju. Apakah itu bagian dari bersyukur? Tidak. Nah, sekarang kita sudah mengetahui beberapa kewajiban dan hak. Ibu berharap melalui kegiatan ini kalian bisa memahami arti penting dari pakaian dan bagaimana mensyukuri pakaian yang kalian miliki. Nah, kita sudah tahu beberapa kewajiban dan hak dalam berpakaian. Kira-kira kalau pakaian yang kotor nih, pakaian kotor terus dipakai lagi, itu masalah tidak? Masalah. Kira-kira masalah pakaian kotor yang dipakai kembali itu solusinya apa atau sarannya apa? Dicuci. Pakaian kotor harus dicuci dulu baru dipakai lagi. Ada tidak masalah yang lainnya? Masalah lainnya terkait pakaian. Kalau misalnya bajunya noda, apa yang harus dilakukan? Dicuci pakai apa? Pakai backclean. Nah, Ibu minta kalian mengamati masalah-masalah yang terdapat pada kegiatan 2, LKPD pada kegiatan 2. Silakan dilihat LKPD-nya. Di situ ada masalah. Perhatikan masalah-masalah berikut. Kemudian berikan saran kalian untuk pemecahannya. Masalah yang terdapat pada kegiatan 2 LKPD itu ada masalah. Ada berapa masalah di situ? Ada 4 masalah. Silakan kerjakan, berikan saranmu, tuliskan saranmu, lalu sebentar hasilnya ditukar di dalam teman kelompok. Silakan kerjakan. Kerjakan, isi, baca masalahnya dengan baik, kemudian berikan sarannya kamu terhadap masalah itu atau solusi pemecahan terhadap masalah tersebut. Misalnya Udi minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Kira-kira saran Dea terhadap Udin apa? Saran Adel terhadap Udin apa? Nah, Torres punya saran terhadap Udin, lihat di dalam LKPD ini. Nah, saran dari Torres terhadap Udin yang minta dibeli
belikan baju baru, padahal di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Saran dari Torres untuk Udin itu apa? Jadi baik, saat ini Ibu akan menanyakan kepada kalian, apa saja masalah yang sering dihadapi terkait dengan pakaian atau masalah sehari-hari yang sering kita hadapi terkait dengan pakaian. Siapa yang punya masalah? Ya, Lia. Apa masalah Lia? Kalau pulang sekolah, saya sambilan terus tidak lagi pakaian. Nah, dia punya masalah pulang sekolah karena dia jalan kaki jauh, rumahnya jauh, dia lelah, dia pulang sekolah, dia tidak ganti pakaian, langsung tidur. Siapa yang bisa memberikan solusi buat dia? Ica? Seharusnya mengganti baju. Nah, seharusnya mengganti baju dulu baru tidur. Ganti baju dulu baru tidur. Bisa ganti dengan baju rumah atau baju tidur. Nah, siapa lagi yang punya masalah berkaitan dengan pakaian? Jos, apa masalah Jos? Kalau pulang sekolah biasa bajunya tempat tidur. Oh, Jos kalau pulang sekolah ganti baju langsung lempar baju di tempat tidur. Siapa yang bisa berikan solusi untuk Jos? Nah, dia. Harusnya taruh di Nah, seharusnya pulang sekolah ganti baju taruh di gantungan atau taruh di paku yang tempat biasa gantung pakaian. Bisa? Siapa lagi yang punya masalah? Ada lagi yang punya masalah? Baik, tepuk tangan untuk Lia, Ica, dan Jos. Nah, berikutnya Ibu ingin bertanya. Kewajiban kita sebagai anak atau kewajiban kalian sebagai anak di rumah terhadap orang tua apa? Membantu orang tua. Kira-kira apa yang kalian bantu terhadap orang tua? Apakah? Kasih makan hewan. Kasih makan hewan. Apa Makan lagi? bebek. Lia? Apa yang Lia lakukan di rumah membantu orang tua? Jemur pakaian. Ica? Cuci piring. Dea? Cuci pakaian. Oke, tepuk tangan untuk semua anak-anak hebat yang melaksanakan kewajibannya di rumah. Nah, itu adalah kewajiban kalian. Setelah kalian melakukan kewajiban itu, apa hak kalian? Ini istirahat. Ya, beristirahat. Penting tidak beristirahat? Penting. Kenapa beristirahat menjadi penting? Karena agar tubuh kita sehat. Ya, kita perlu mengistirahatkan tubuh kita setelah beraktivitas. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di depan. Dari ketiga gambar itu, gambar yang manakah yang biasa kalian lakukan atau yang biasa kalian pilih sebagai istirahat kalian di rumah? Tidur siang. Tidur sih? Siang. Siang. Nah, selain tidur siang, ada apa lagi di situ? Ada bersantai, ada menyegarkan diri. Nah, Ibu akan minta kalian menuliskan pada LKPD, ada pada LKPD yang kedua. Di situ kalian diminta untuk mengidentifikasi aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Tuliskan kewajiban berkaitan dengan tidur siang sesuai gambar yang ada dan sebutkan cara beristirahat manakah yang sering kamu lakukan. Silakan lihat LKPD-nya. LKPD yang kedua sudah? Sudah. Nah, silakan lihat. Ini kegiatannya. Langkah pertama, menuliskan kewajiban berkaitan dengan tidur siang sesuai gambar yang ada dan sebutkan cara beristirahat. Cara beristirahat manakah yang sering kamu lakukan? Kemudian yang kedua, setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah. Salah satu cara beristirahat adalah dengan tidur siang. Apa saja kewajibanmu berkaitan dengan tidur siang? Tulis pada kolom yang telah disediakan. Kolom di belakang. Tuliskan pendapatmu tentang kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Silakan. Pakai kelampu. Biasa kalau tidur
kepada siapa yang memiliki kebiasaan sebelum istirahat, sebelum istirahat dan sudah istirahat, bisa dibacakan atau bisa disampaikan dari LKPD yang sudah diisi tadi, kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Nah, namun sebelum itu Ibu mau tanya dulu, apakah semuanya yang di sini yang hadir hari ini semuanya memiliki kebiasaan tidur siang? Apakah semuanya ini memiliki kebiasaan tidur siang? Tidak. Tidak. Yang tidak memiliki kebiasaan tidur siang, katakan. Nah, kira-kira ada. Kenapa kira-kira tidak tidur siang? Alasannya apa? Tidak biasa tidur siang. Apakah membantu orang tua atau bermain? Bermain. Kalau Adel, dia bermain sehingga dia tidak memiliki kebiasaan tidur siang. Maria Elin? Bermain juga. Adakah yang lain yang tidak tidur siang karena membantu orang tua? Misalnya kayak kita di sini kan ada yang gembala ternak, toh? Ada tidak? Jadi semua memiliki kebiasaan tidur siang kecuali Adel dan Lia. Oke, kalau begitu kita berikan tepuk tangan kepada Adel dan Lia. Kita punya kebiasaan tidur siang karena apa tadi alasannya? Karena bermain. Tetapi ingat bahwa tubuh itu perlu istirahat. Istirahat tidur siang itu adalah supaya kita punya tubuh itu sehat. Jadi jangan tubuh itu dibuat bermain. Iya, Lia dan ini Adel. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan. Nah, setelah kita memahami beberapa kewajiban terkait tidur siang yang biasa kita lakukan, kemudian sekarang Ibu akan membagikan kuis. Silakan kalian menjawab kuis ini. Ada 10 pertanyaan di dalam kuis. Kuis ini terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Silakan dicek di kotaknya jawaban yang benar. Silakan dicek list. Oke, silakan dikerjakan itu. Kemudian setelah Oke, baik anak-anak. Ibu akan menanyakan bagaimana kesimpulan pembelajaran kita hari ini atau apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyampaikan hasil dari pembelajaran kita hari ini? Silakan Dea. Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Setuju dengan pendapat Dea? Setuju. Tangan. Selain Dea, siapa lagi? Ica. Ya, Ica dulu. Ica. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Ya, hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Kalau tidak seimbang itu tidak benar. Jangan hanya menuntut kewajiban saja, tetapi menuntut hak saja, tetapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Adel? Menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban. Nah, menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban. Setuju dengan Adel? Setuju. Nah, karena Adel dan Lia yang tidak memiliki kebiasaan tidur siang, berarti harus mulai menjaga tubuh agar tetap sehat. Karena itu adalah kewajiban. Berikut siapa lagi? John. Ketika waktu beristirahat di rumah. Pentingnya waktu beristirahat di rumah. Jadi yang tidak tidur siang itu harus tahu bahwa beristirahat itu penting. Dan istirahat itu tidak hanya tidak harus tidur siang, tetapi bisa juga dengan bersantai atau menyegarkan diri di bawah pohon, duduk sambil merujak dan sebagainya dengan keluarga. Itu juga bagian dari istirahat. Yang lain masih ada? Ya, Lia. Setiap orang berhak memiliki pakaian dan mensyukuri pakaian yang didapat. Ya, berhak memiliki pakaian dan mensyukuri atas pakaian yang didapat. Mensyukuri itu bagian dari, kalau tadi berhak mendapat pakaian, mensyukuri bagian dari kewajiban. Siapa lagi? Ya, Novi.
bersyukur memiliki pakaian dan menjaga dengan baik itu adalah Ya, jadi mungkin ada yang bersungut-sungut selama ini dengan pakaian yang didapat tapi tidak menjaganya. Mulai hari ini sudah tahu hak dan kewajiban dalam berpakaian. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian, atas waktu kalian kita belajar bersama-sama. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu memimpin kita dalam doa.